من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله رب العالمين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum kita mulai pembahasan kita, mari kita awali dengan membaca 3 bait dari Qasidah Al-Busiri. Mudah-mudahan semakin banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan salawat akan diberikan kepada kita, keluarga, anak keturunan hingga akhir zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi al-mukarramat wa al-muhtaramat. Wa akhusu bidzikri Ibu Nyai Dr. Anda Hajjah Sri Indrayana SPD, para penasehat, para pejabat teras dari Perwapi yang mohon maaf tak disebutkan satu persatu, kemudian para ustadzah yang dimuliakan Allah, para pengemban acara pada hari ini yang dimuliakan Allah. Juga tak lupa saya ulur salam kepada istri saya, Ibu Eti Pusbasari Eskom, selaku Khadimah Majelis Al-Imdad Lin Nisa. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, satu kebahagiaan pada hari yang baik, di bulan yang baik, pada saat yang baik, kita dikumpulkan Allah dalam suasana yang baik. Pada konsep kalimat la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan ulama tiada daya bagi kita untuk melakukan kebaikan, tiada upaya kita untuk mampu meninggalkan keburukan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka berarti kita yakin hadirnya kita di sini asbabnya adalah Perwapi, asbabnya adalah mungkin P3SP yang bilang kalau tak hadir akan kena setrap mungkin. Ya. Siapa ketua P3SP? Umi beserta tim. Mungkin itu asbabnya, tetapi pada hakikatnya Allah yang menginginkan kita hadir tempat ini. Hakikatnya baginda Nabi Muhammad SAW ingin nama beliau diucapkan, disebutkan oleh kita. Maka kita bersyukur kehadirat Allah atas keterpilihan ini. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan nazarah pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang hadir, semuanya yang hadir hajat-hajatnya dikabulkan Allah taala. Mudah-mudahan yang punya cita-cita disampaikan Allah. Yang jomblo segera ditemukan dengan jodohnya. Yang ada utang pinjol mudah-mudahan dilunaskan Allah. Dan sudah ada usaha lagi berhenti gawe jahat ini. Amin Allahumma amin. Yang merasa pengen segera nikah ada Usman available di sini. Mang Seman ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga tak lupa kepada tim hadrah yang luar biasa mengemban tugas pada sore hari ini. Tapi boleh sedikit koreksi pada kata assalamun alaik, itu mestinya assalamu alaik ya. Jadi assalamu alaik karena cek apa bukan sound system ya. Maksudnya biar kamu tuh tenang kalau berceramah, jangan bergesak. Itu sudah direkayasa. Baik, tadi sudah saya sampaikan assalamu alaik, bukan assalamun alaik ya. Dalam makbe kayak kalau dengar orang luar, nah ini Pak Mano nih konsep nahwunya. Nah baik, kita bersyukur kehadirat Allah atas segala kebaikan. Hadir di tengah rombongan ibu-ibu yang salehah, ustazah-ustazah yang salehah merupakan satu kebanggaan bagi saya, juga kami suami istri. Bersyukur kehadirat Allah kami untuk mendapatkan kepercayaan ini, keterpilihan ini. Mudah-mudahan bahwa ini merupakan bagian dari amanah yang baik, dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebaikan bagi orang tua kami, umat ba, juga para masyayikh, guru-guru yang telah mengajarkan ilmu kepada kita semua. Allah yarham Sayyidi Syekh Kiai Haji Ahmad Farid Nuri, Allah yarham Sayyidi Syekh Kiai Haji Ahmad Amin Nuri, Allah yarham Sayyidi Syekh Kiai Haji Abdul Hamid Nuri, Allah yarham Sayyidi Syekh Kiai Haji Bufair Nuri, Kiai Azhari Nuri, Kiai Zubair, Kiai Muhammad Nur, Kiai Ibrahim, Kiai Amin, kemudian Kiai Rozali, para masyayikh lain, para guru, orang-orang yang telah mendahului kita. Lahumul Fatihah. Baik, ibu-ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang maulid, maka kita bicara tentang satu hari yang agung, yang dengan sebab manusia yang dilahirkan di bulan ini. Ada bilang 8 Rabiul Awal, ada yang bilang 12 Rabiul Awal. Terlepas dari khilafnya, maka intinya adalah dengan berkah manusia yang mulia yang dilahirkan di bulan ini, ibu-ibu, ustazah semua tahu dengan jilbab. Karena masih ada sebagian orang yang tak kenal dengan jilbab, artinya tak paham dengan konsep aurat. Dulu itu Jawa, Bali, mereka tak pakai atasan. Sampai sekarang di Papua cuma pakai bawahan, tak pakai atasan. Jadi aset berharga itu tak terjaga. Kemudian mengapa bisa kemudian terjaga? Karena datangnya manusia yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilahirkannya Rasulullah, dizahirkannya Rasulullah secara jasad itu merupakan berkah yang tak terperikan. Karena mengapa? Dikatakan ketika ditanyakan ada seorang sahabat, ya Rasulullah,
makhluk atau ciptaan pertama apa yang Allah ciptakan? Maka dijawab oleh Rasulullah kepada sahabat, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan nurun nabika Muhammad. Yang pertama kali diciptakan di semesta ini bukan bumi, bukan langit, tapi ruh Rasulullah. Ruh Rasulullah ini kemudian dibahasakan dalam bahasa tariqah atau ma'rifat, kajian ma'rifat, disebut dengan nur Muhammad. Maka kemudian dari nur ini wa minhu tafarra'atil alam. Maka alam semesta ini kemudian terciptalah teori Big Bang yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang-orang kafir melihat bahwasanya langit bumi dulunya satu, kemudian kami pisahkan keduanya. Kemudian di sini orang menyatakan munculnya teori Big Bang itu sudah dicantumkan dalam Al-Qur'an. Tetapi sebab asal muasalnya diciptakan alam semesta dikarenakan bermula dari ruh yang mulia ini. Kemudian ruh ini diciptakan Allah, dititipkan Allah kepada sulbi Nabi Adam. Maka dalam satu pendapat ulama, ketika Allah memerintahkan kepada malaikat sujud kepada Adam, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. Semua makhluk itu semua sujud kepada Adam melainkan iblis. Maka dikatakan ulama, sujudnya malaikat karena melihat nur cahaya Rasulullah di dalam wajah Nabi Adam alaihissalam. Maka diriwayatkan, maka kemudian ketika ini Nabi Adam tuh kira-kira merasa GR. Wahai Jibril, ngapola seluruh makhluk, malaikat, kemudian makhluk-makhluk yang lain itu merasa terperangah dengan aku. Apakah karena aku sebagai khalifah? Bukan, kata Jibril. Tapi gara-gara apa? Gara-gara cahaya yang Allah titipkan pada dirimu, yang dengan cahaya itu mereka merasa takluk. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam bermohon kepada Allah, ya Rabb, izinkan aku melihat cahaya itu. Di dalam dirinya beliau tak mampu melihat. Maka kemudian oleh Allah dalam riwayat ini, kemudian ini cahaya dipindahkan sedikit ke dua kuku jempol kanan kiri Nabi Adam. Maka kemudian saking senangnya dengan ini nur, dengan cahaya, maka beliau kecup itu, kemudian beliau oleskan di alis. Maka ini yang dilakukan oleh para kiai, guru-guru kita ketika mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi qurrati aini Muhammad. Selamat datang kekasih hatiku Muhammad. Kemudian dikecup, kemudian diusapkan di alis kanan dan kiri. Nah, berarti ternyata seluruh makhluk itu tunduk dan pasrah kepada siapa? Kepada Nabi Adam dengan berkah cahaya ini. Nah, kemudian dari Nabi Adam diturunkan kepada Nabi Nuh sampai ke Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim diturunkan kepada Nabi Ismail. Anak siapa itu? Yun, ayam Yun. Itu anak, bukan? Oh, bukan. Nah, kemudian setelah itu turun kepada Nabi Ismail, diturunkan kabilah semuanya sampai kepada Abdullah. Abdullah bapaknya Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW. Melihat cahaya ini, banyak gadis-gadis, banyak wanita-wanita tertarik dengan Abdullah. Sampai kemudian ada salah seorang wanita, seorang perawat dengan jelas menyatakan, Abdullah, menikahlah denganku, maka seluruh hartaku kuberikan padamu. Nah, kemudian Abdullah tak tertarik, dia tertarik kepada ibunda Aminah. Menikahlah mereka. Kemudian setelah menikah, hamillah Aminah, maka kemudian iseng-iseng Abdullah datang kepada siapa? Kepada ini wanita. Wahai Tuan, kira-kira begitu, kemarin engkau pernah minta dinikahi sama aku. Sekarang masih tertarikkah engkau menikah denganku? Katanya tak tertarik lagi. Kenapa? Karena kulihat dulu sebelum engkau menikah, cahaya yang gemilang itu ada pada dirimu, terutama pada wajahmu. Maka aku ingin cahaya tersebut berpindah kepadaku, tapi sekarang cahaya itu sudah tak ada lagi. Cahaya itu sudah berpindah kepada Aminah, maka aku tak punya kepentingan lagi untuk menikah denganmu.
Nah, ini disebut sebagai Nur Muhammad, yang disebut sebagai ruh suci beliau. Kemudian dipendekkan cerita, kalau kita baca kitab dalam kitab Barzanji, dalam fase sebulan menjelang kelahiran Rasulullah SAW, maka setiap malam itu Siti Aminah itu didatangi arwah para nabi dan rasul serta para malaikat. Tiap malam sebulan menjelang kelahiran beliau, datang ruh Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, malaikat Jibril, Mikail, terus semua datang. Dan mereka berpesan cuma satu. Apa pesannya? Dalam Barzanji sebelum kita mahalul qiyam seperti tadi, wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Wahai Aminah, bukan Aminah ini, bukan ya, ini Aminah sanak kami ya, bukan pula Samia. Mana ada Samia? Itu CS kami tahun 97 sekelas. Wala Aminah wala Samia, kalau engkau melahirkan ini anak, sammihi Muhammadan, namakan dia dengan Muhammad. Muhammad artinya yang terpuji. Kenapa? Li'annahu satuhmadu uqbah, karena ini anak akan membawa hal-hal yang terpuji kepada alam semesta. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan kelahiran Rasulullah dari A sampai Z inilah namanya maulid. Kalau miladun dalam bahasa Arab, tarikhul milad, idul milad, hari ulang tahun, hanya berkisar kepada kapan dilahirkan, tempat dilahirkan, itu namanya milad. Tapi kalau maulid, hal apapun yang berkaitan dengan kelahiran, semuanya dianggap penting, namanya maulid. Maka kita tak bermaulid. Ngapo kadang-kadang kita tidak dianggap penting. Lahir tuh, alhamdulillah lahir. Yang keberapa? Ke-11 Ustaz. Oh iya, tidak apa-apa. Yang ke-11 anaknya. Ayah jawab nama Iqbal kira-kira itu. Nah, karena kenapa? Karena tak dianggap penting, cuma dianggap yang bagian yang paling penting adalah tempat dan tanggal lahirnya, itu milad. Itu beda milad dengan maulid. Maka dimensi maulid itu mencakup apapun, kapanpun, dimanapun, dan siapapun yang berkaitan dengan Rasulullah saat kelahiran, menjelang kelahiran beliau. Maka dinyatakan bahwa bahaim, binatang-binatang, hewan-hewan ternak, nataqat bi fasihil ibarah, semuanya bicara dengan bahasa Arab yang fushah, yang mereka menyatakan sukacita, senang, bahagia akan datangnya baginda Nabi Muhammad yang terakhir. Kemudian ketika dilahirkan beliau, ada yang sedih, ada yang suntuk, ada yang benci, ada yang tak senang. Dan setiap kebaikan, kalau ada kebaikan, ada yang senang, pasti ada yang tak senang. Siapa yang tak senang? Orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi? Nih, orang-orang Yahudi, ketika mereka melihat, ketika muncul satu bintang, yang bintang itu tak pernah muncul kecuali pada malam di mana Rasul lahirkan, maka mereka menyatakan telah lahir Nabi akhir zaman, dan itu bukan dari kelompok kita. Mereka kemudian was-was, jangan-jangan Nabi akhir zaman bukan dari Bani Israel, tapi dari suku yang lain. Maka ibu-ibu dimuliakan Allah, betapa ternyata kelahiran Rasulullah SAW merupakan satu Id, satu berita gembira, satu lebaran yang bahkan lebarannya itu mengalahkan lebaran yang lain. Maka lihat ya, bagaimana ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Ibu-ibu, ketika beliau dilahirkan, maka saat itu kalau Raja Kisra atau apa, kemudian patung-patung kemudian hancur, itu biasa. Sekarang kita akan bahas mulai dari awal bagaimana sikap kita bermaulid, sehingga kalau ada maulid kita menyambutnya dengan sukacita. Yang pertama, ibu-ibu, bahwa kalau kita bermaulid, maka sambutlah itu dengan niat yang tulus lillahi ta'ala.
Kita ini maulid setahun sekali, betul tidak? Ya, setahun sekali. Dan kadang-kadang ya ada yang 12 Rabiul Awal, 17 tidak masalah. Di Palembang, di komunitasnya Laki Uyun ini, Ki Agus Farhan, itu maulidnya 40 malam. 40 malam, malamnya ba'da Isya untuk bapak-bapak. Kemudian ada yang pagi duha, ada yang 8.12 maulid, ada ba'da asar maulid, sudah maghrib maulid, sudah isya maulid. Untuk ibu-ibu biasanya diadakan setelah asar. Nah, untuk kaitan itu selesai 40 malam 40 hari sudah belum? Belum. Tambahan lagi 20 malam. Jadi 40 tambah 20 berapa? 60 hari 60 malam bermaulid. Itu baru pakam. Ngapa? Karena mengingat betapa luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya ketika bermaulid kita mendapatkan kebaikannya? Satu, tuluskan niat lillahi ta'ala. Ya Rabb, nawaitu aku di rumah bukan karena takut dengan Umi Sri, bukan takut dengan Umi Fatimah yang bengis itu, bukan takut ke Ustazah Danila yang galak pemarah itu, bukan. Budak mana? Budak dekor. Ya Rabb, saya hadir ke tempat ini semata-mata mengharap ridhamu, mengharap kasih sayangmu, mengharap segala kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada orang-orang terdahulu ketika bermaulid, supaya kita dapat kebaikannya. Anakmu nih kan? Oh bukan. Nah, bukan anak. Nah, ibu-ibu, cerita tentang ikhlas ya. Oh ya, sebelum cerita tentang ikhlas, sebelumnya saya istri dengan majelisnya mengundang. Jadi diaturi tanggal 26 Oktober 26, enggak ya? 26 Oktober hari Ahad itu kami baru bermaulid. Setelah di Palembang maulid 40, maulid 20, dalam setelah itu baru kami bermaulid. Jadi kalau Ustadz kami ini terlambat dah, diperwapi belum? Kami bulan Oktober kaki akhir baru nak maulid. Itu pun kalau laju biasanya awal November biasanya. Tak masalah kapanpun itu, bila perlu setiap hari kita bermaulid. Jadi diaturi galau-galau datang, insya Allah ada tsunami, subuhan nasi minyak. Ayo berijo datangnya, cuman ongkos tak ditanggung dah. Dia datang dewek, Cak Jelangkung lah datang tak diundang, kemudian datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ini undangan resmi. Hadir gale-gale ya. Nah, baik. Bicara tentang ikhlas. Mengapa kita harus berikhlas? Supaya kita dapat kebaikan dari apa yang kita kerjakan. Bagi para hafizah, ada seorang raja besar namanya Raja Tubba. Wa qauma Tubba, ada bahasa kata dalam Al-Qur'an Raja Tubba. Raja Tubba ini dia ada di Yaman. Rajanya gagah perkasa, rajanya hebat, kekuasaannya luar biasa. Kalau datang musuh pilih tanding. Kalau datang musuh pasti kalah sama beliau. Nah, Raja Tubba ini ibu-ibu, ini penting, mohon diperhatikan supaya kita kalau dalam bekerja apapun bisa berikhlas ria. Raja Tubba ini suka sekali kalau kekuasaannya semakin meluas dan meluas. Maka kemudian ternyata setiap orang yang ditaklukkan pasti kalah. Maka karena orang tak mampu mengalahkan Raja Tubba, mereka cara main belakang. Bagaimana caranya? Mereka membisikkan kepada orang di sekitar Raja Tubba, kemudian bilang kepada Raja Tubba, kalau anda mau menguasai Masyriq dan Maghrib, Timur dan Barat, cuma satu caranya. Apa caranya? Hancurkan satu bangunan yang berada di Makkah atau Mekah yang bernama Ka'bah. Berhasil anda hancurkan, maka anda akan bisa menguasai dunia ini semuanya. Wah, orang penguasa yang pengen memperluas kekuasaan, dengar ada lokak-lokak pacak memperluas kekuasaan, pasti dia pengen kan? Akhirnya berangkat. Dia pilih pasukan-pasukannya, berangkat kemudian ke Mekah untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Ustadz, ini Abraha. Bukan Abraha. Ada Raja Tubba sebelumnya. Ratusan tahun sebelumnya ada Raja Tubba.
Nah, Raja Tubba dengan pasukannya datang karena dia itu min tariqil Madinah, an tariqil Madinah, dari jalur Madinah. Lewat di jalur Madinah, lihat apa niatnya tadi? Ingin menghancurkan Ka'bah. Gara-gara niat yang jahat, niat yang busuk, niat yang tak tulus untuk menghancurkan rumah Allah, maka Allah timpakan dia dengan penyakit. Dia penyakit koreng, darah nanah yang aromanya tak sedap, minum apapun tak sembuh. Jangan-jangan kalau ada Bu Sari zaman itu minta obat di klinik masih tak sembuh juga. Mana ada Bu Sari? Tanaru. Oke. Nah, setiap obat yang diminum tak sembuh. Tabib, dokter, apapun tak sembuh. Kemudian sampailah ke kota Makkah, Yathrib, kala itu bukan Madinah, Yathrib. Maka sampai di Yathrib, maka kemudian apa yang dilakukan? Maka didatangi, dicarilah siapa tokoh di situ, dan ternyata di Yathrib saat itu banyak mana orang Yahudi. Dipanggillah rahib Yahudi. Ketika hadir rahib Yahudi, langsung, wah, Tuan Raja, ini penyakitnya bukan penyakit medis nih, penyakit kualat. Penyakit kualat. Kalau kita di pondok, kualat itu apa? Aduh, makan galak menamkan, itu kualat biasanya. Kalau tidak kemalingan, kalau tidak dia lapukan makanan itu. Biasanya mah itu. Nah, itu kualat. Penyakit Anda bukan penyakit medis, penyakit Anda penyakit non medis. Ini teguran daripada Allah. Coba di hati Anda apa nih yang Anda pasang sampai Anda kena teguran Allah? Dipikir-pikir, ya Rob, ternyata tak ada yang aneh. Ditanya sama rahib ini, Anda mau kemana ini? Saya mau ke Makkah. Apa tujuan Anda? Tujuan saya dibilang teman untuk menghancurkan satu bangunan yang bernama Ka'bah, yang kalau saya hancurkan, saya bisa menjadi penguasa yang hebat. Di sini masalah Anda. Maka ibu-ibu, kata raja, aku dak kati ubatnya cuma kok taubat kepada Allah, datang ke sana minta ampun. Lanjut. Kemudian yang awalnya niatnya buruk untuk menghancurkan Ka'bah, maka diganti niatnya lillahi ta'ala untuk memuliakan Ka'bah. Berangsur-angsur sampai dari Yathrib, dari Madinah ke Mekah sembuh. Kemudian ketika sembuh, apa yang dia lakukan? Sebagai bentuk penghormatan kepada Allah yang telah menyembuhkan, yang punya Ka'bah, makanya Raja Tubba memuliakan Ka'bah dengan diberikan kiswah. Jadi kiswah ini pertama kali sejarahnya Raja Tubba. Dulu Ka'bah itu tidak ada kiswah, tak ada kelambu Ka'bah zaman dulu. Kemudian gara-gara Raja Tubba ini, maka dia kemudian berikan kain penutup Ka'bah sebagai lambang penghormatan, disebut kiswah. Maka orang pertama yang memuliakan rumah Allah ini adalah Raja Tubba. Sampai ke Madinah, balik lagi. Kemudian ketika balik lagi ini, sampai jam berapa gitu punya? Laju ya. Sampai ke Madinah, bertemu lagi dengan rahib ini. Wah, Raja, Anda sudah sembuh ini, sudah sehat, Alhamdulillah. Kenapa Anda sehat? Minum obat? Tak ada obat. Yang ada ketika niat saya untuk menghancurkan Ka'bah, maka kemudian saya rubah niat saya dengan memuliakan Ka'bah, dengan memberikan kiswah, maka Allah berikan kesehatan kepada saya. Kemudian Raja Tubba ini bertanya, kamu ini kan orang Yahudi, orang Israel, ngapain kalian ke Madinah ini, ke Yathrib? Sementara tempat kalian kan di mana? Di Hebron sana, di Palestina. Kata mereka, kami ingin menyambut Nabi akhir zaman. Lihat, kami ingin menyambut Nabi akhir zaman yang kelak dia dalam kitab kami Taurat akan hijrah ke negeri tempat ke kota ini. Bertanyalah Raja Tubba, kalau dia hijrah, ngapain tidak sekalian sambut dia ketika lahir? Oh, nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Di Mekah, di situ banyak orang Arab, dan orang Arab adalah musuh-musuh kami. Nih, lihat, cikal bakal permusuhan tidak akan pernah mendapatkan kebenaran. Orang yang gengsi, orang yang bermusuhan, orang yang dalam hatinya ada kelesa, ada benci, ada hasud dengki, tidak akan mendapatkan kebaikan daripada Allah. Maka kemudian ngapa kamu di Madinah, tidak di Mekah? Karena kenapa? Karena di situ banyak orang Arab. Mereka merasa lebih dibandingkan dengan orang Arab.
Oke. Nabi itu kapan datang? Bakal datang, betul bakal datang. Pasti kita mereka. Kami yakin itu. Kata Raja Tuba, kalau begitu aku beriman kepada Nabi yang bakal datang hijrah ke sini. Maka kemudian beliau mengumpulkan pasukan-pasukan yang paling soleh. Kan ada sekelompok itu kan biasanya orang paling soleh. Kumpulkan pasukan. Kalian, setelah ini kalau bertemu dengan Nabi akhir zaman, maka tolong sampaikan surat saya kepada Nabi akhir zaman yang di dalam Taurat bernama Ahmad. Maka tolong sampaikan kepada beliau dan sampaikan bahwa saya beriman kepada beliau. Ini suratnya dibuat. Assalamualaikum min Malikit Tuba' Malikil Yaman ila Nabi akhir zaman Rasulullah. Kira-kira itu. Dari Raja Tuba' kepada Nabi akhir zaman Muhammad atau Ahmad, maka persaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Beriman bahkan jauh sebelum beliau datang. Jadi aku cinta bahkan belum sebelum berjumpa denganmu. Itu bahasa sederhana. Maka dititipkan itu surat. Kemudian akhirnya Raja Tuba balik. Namanya raja kan banyak tugas negara harus diselesaikan. Maka kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi setahun tidak datang, 2 tahun tidak datang, 10 tahun tidak datang. Ini pasukan semakin menua, mereka akhirnya kawin dan beranak pinak. Beranak pinak bertahun-tahun sampai pada saatnya kemudian surat ini diberikan. Kapan diberikan? Rasulullah hijrah, beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah. Hijrah dari Makkah kemudian ke Madinah. Ketika hijrah, beliau menginap di rumah siapa? Ada yang tahu tak? Rasul ketika hijrah, tanah beliau dibeli. Ketika beliau datang kan banyak orang, ya Rasulullah, ana min aghnan nasi fil Madinah. Saya termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Nginap di rumah saya. Kata Rasulullah, biarkan. Kemudian ada orang narik-narik unta Rasulullah, kata beliau, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan onta ini dibimbing sama Allah. Berhenti di satu tanah, kata beliau, fa'idan, maka di sini kita akan membangun masjid dan rumah saya. Di rumah siapa? Di rumah 2 anak yatim namanya Sahal dan Suhail. Di mana beliau nginap selama sementara ketika masjid ini kemudian dibangun? Beliau nginap di rumah seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Nginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sehari 2 hari. Lihat, Abu Ayyub Al-Ansari itu kan rumahnya 2 tingkat. Rumah mereka itu dari tanah, bukan dari semen. Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari saking takzimnya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami takut kualat, tolong Anda berada di tingkat atas supaya kami ini tidak telangka bahasa gitu. Maka kemudian kata Rasulullah, biarkan wahai Abu Ayyub, aku ni orang Rasul banyak tamu, kaget ada orang nak syahadat, ada orang bertanya tentang Islam, ada orang nak bertamu segala macam minta informasi. Biarkan aku tinggal di bawah sini. Maka Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub di kamar yang bawah. Apa yang dilakukan Abu Ayyub? Nih perhatikan, ini adab. Abu Ayyub Al-Ansari, misalnya ini rumah Rasulullah, Rasul di sini, maka Abu Ayyub kalau ingin mengambil barang atau apa dari situ, barang di sini, beliau berkeliling dulu, keliling ngambil baru di sini. Tak berani melangkahi Rasulullah walaupun beliau ada di tingkat atas, ada lantai. Itu namanya adab. Dan orang yang memelihara adab, maka Allah akan berikan futuh pada dirinya. Diberikan ilmu yang tak didapat hanya dengan baca kitab. Itu orang yang menjaga adab. Maka kemudian sehari 2 hari sampai menjelang sebulan, akhirnya Abu Ayyub berkata, ya Rasulullah, pengen curhat. Terima kasih ya Rasulullah, Anda berkenan ke rumah kami, segalanya merupakan kebaikan dari sekian banyak orang Ansar, maka kami yang terpilih. Semuanya sudah saya lakukan ya Rasulullah kecuali satu. Apa yang satu itu? Masuk ke kamar membawa gulungan. Ya Rasulullah, ini gulungan berasal dari kakek dan buyut kami zaman dulu. Ini gulungan yang harus saya sampaikan kepada Anda. Maka kata Rasulullah, buka kepada Sayyidina Ali, baca. Ali dibacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dari Raja Tuba, Raja Yaman, kepada Rasulullah akhir zaman. Ishad,
persaksikan bahwa aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Anda adalah utusan Allah. Ratusan tahun setelahnya beliau telah beriman pada Rasulullah. Apa dampaknya? Satu, orang yang mengganti kiswah Ka'bah, maka selama itu kiswah Ka'bah ada di Ka'bah, maka Raja Tuba dapatkan pahalanya. Yang kedua, apa yang terjadi? Kaum Ansar yang menjadi penolong Rasulullah, menyambut Rasulullah, tak lain dan tak bukan adalah anak cucu dari pasukan Raja Tuba. Lihat, ternyata buah ikhlas itu ibu-ibu, bukan hanya kita yang merasakan, anak keturunan itu akan merasakan dari buah ikhlas tersebut. Maka berarti ikhlas tersebut ketika kita laksanakan, kita lakukan, mungkin kita dapatkannya sedikit sekarang, tapi yakinlah Allah akan berikan kebaikan itu turun temurun bercucur kepada anak cucu sampai akhir zaman. Maka ini berkah ikhlas. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan ketika bermaulid, ikhlaslah datang maulid. Bukan karena di mana di situ nasi gemuk, ada galak nasi gemuk, di situ nasi minyak, datang nasi minyak. Cara kita orang pondok kan, yang penting al-muhim ta'am awalan, namlah. Itu sudah hilangkan. Selama di situ ada maulid, selama di situ ada nama Rasulullah, maka kita datangi berharap di situ kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Amin Allahumma amin. Pada hari ini kita dikumpulkan dalam rangka untuk memperingati hari kelahiran beliau, yang dengan kelahiran beliau maka seluruh alam semesta ini mendapatkan bias kebaikannya. Sekarang mengapa kita harus peringati beliau, kelahiran beliau? Satu, karena beliaulah orang yang paling cintanya tulus murni, tak ada karat sedikit pun. Bagaimana itu? Ibu-ibu, ketika Allah nyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Apa ujung lanjutannya? لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Maka saat itu kita galau-galau ini sibuk dengan urusan masing-masing. Ngapa sibuk? Yang si kok ini sibuk kasus korupsinya, yang ini sibuk kasus kalau galak makan pempek 5 ngaku 3. Ada kamu nih? Kate hati Ustaz, kami ini tidak makan pempek 5 ngaku 3, tapi kalau utang galak mayar. Nah itu sama baik. Semuanya akan berkasus di depan Allah, sampai orang tuh kalau kenal, kau tidak usah marah aku. Masalahku belum tentu jelas. Sini. Masalahku belum tentu jelas, sementara kau ini nak nambahi masalah. Jangan dekat-dekat kepadaku. Saat itu ibu-ibu semua orang pengen tak kenal dengan yang lain. Tapi hari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, hadhihi min ummati. Ya Allah, ini dari umatku. Ya Rabb, ini umatku. Ya Rabb, ini Ustazah Perwapi ini ya Rabb. Walaupun dia udah galak masuk, mungkin ketika makhluk qiyam lesu-lesu, mungkin makhluk qiyam kemarin ya Rabb, mungkin dia masih main HP misalnya. Kalau ada salawat dia masih bergesap-gesap. Apa ya Rabb? Tetap umatku. Fa'adkhilhal jannah. Tolong masukkan dia dalam surga. Amin Allahumma amin. Nah ibu-ibu dimuliakan Allah, mengapa kita bersalawat, mengapa kita bermaulid? Supaya kita kenal dengan yang akan memberikan syafaat kepada kita. Itu satu. Yang kedua, supaya apa? Supaya kita ini ketika dengan hadirnya Rasulullah, dulu para sahabat ibu-ibu ketika mereka membuat parit yang besar, perang Khandaq bukan perang parit. Perang Khandaq disebut juga perang Ahzab. Maka ketika sahabat mencangkul-cangkul itu, kemudian ada yang memukul besi, apa senandung yang mereka sampaikan?
laula kama tadaina wala sallaina wala zakaina. Ya Allah, kalau tidak karena Engkau kami tak dapat hidayah, kami tak kenal salat juga tak kenal apa itu zakat. Maka kita ubah sedikit lirik itu kepada siapa? Laula ya Rasulullah ma zakaina mahtadaina. Kalau tidak Anda wahai Rasulullah, kami tak akan dapat hidayah. Kami tak salat, kami tak puasa, kami tak zakat. Ini ibu-ibu dimuliakan Allah, betapa jasa Rasulullah sebagaimana kita baca di terakhir bait ketika kita baca Ratibul Haddad. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah orang yang paling pantas Allah balas kebaikannya gara-gara kebaikannya. Ibu-ibu para hafizatul Quran, dari mana hafal Quran? Ustaz, dari guru. Dari kiai. Kiai dari mana? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Terus sampai kepada tabi'in, sampai kepada siapa akhirnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ibu-ibu kenal apa itu hadas, apa itu kemudian nifas, apa itu wilada, apa itu haid, bagaimana perbedaannya. Kemudian dijelaskan sikok dari siapa? Dari ustazah kami. Ustazah dari mana? Dari ibu nyai. Nyai dari siapa? Dari kiai. Terus sampai kepada tabi'in, kepada sahabat, sampai kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling berhak mendapatkan pahala kebaikan yang kita lakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas guru-guru kita ngajarkan neman-neman Fatihah kepada Rasulullah. Neman-neman Fatihah juga berfatihah kepada orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Siapa? Para guru, para kiai. Maka ustazah-ustazah ini nyontoh sunnah yang dilakukan oleh Mbah Karim Lirboyo. Mbah Karim itu zaman dulu ketika beliau sudah punya santri yang puluhan ratusan, beliau tuh tidur tuh dalu, minimal beliau terlambat tidur. Minimal beliau itu apa yang beliau lakukan? Fatihah kepada seluruh santrinya. Dipatahi sikok. Maka alumni Lirboyo itu jadi galuh dengan berkabut thariqah tawasul dengan Fatihah. Kita ini lah Fatihah belum untuk murid. Belum. Paling itu Fatihah untuk guru. Kata Ustaz, aku ni capek Ustaz, aku ni lagi sibuk sedang memperjuangkan hak saya sebagai karyawan Meta Ustaz. Saya sedang berupaya untuk monetisasi Ustaz. Dolar 0,25 dolar itu Ustaz harus saya perjuangkan. Diambokkan kemana-mana, pakam gawe kanco. 0,25 dolar tuh seluruh dunia jagat raya tuh tahu. 0,25 dolar. Ustaz, karena sibuk aku nak monetisasi ya Ustaz, maka aku Fatihah untuk murid sekelas secara umum. Laju tak apa-apa. Yang penting ada di Fatihai. Kelas 1A Al-Fatihah. Itu. Supaya apa? Supaya ada keterikatan dengan di atas, juga ada keterikatan kita dengan yang di bawah. Nanti kelak kalau kita seperti itu, kaget anak murid siapapun akan Fatihah ke kita. Mana buktinya? Wah, ada buktinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, birru aba'akum tabirrukum atau tabirrakum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Orang tua itu ada 3 kata ulama. Satu yang dengan sebab engkau lahir, yang kedua dia yang menitipkan anaknya kepadamu yaitu mertua, yang ketiga orang yang mengajarkanmu ilmu. Itu 3 orang tua kita. Kepada mereka kita kirim Fatihah. Maka kelak nanti kalau kita lah tua atau bukan belum sempat tua, anak murid, anak-anak siapapun akan berfatihah kepada kita. Karena kenapa? Ada satu kaidah menyatakan al jaza'u min jinsil amali, bahwa balasan Allah sesuai dengan jenis amal perbuatan yang kita lakukan. Galak sedekah kita, kaget orang bersedekah kepada kita. Galak kita silaturahim, kaget orang bersilaturahim kepada kita. Sering kita doakan orang di Taman Riang, di pekuburan mana, maka nanti Allah akan menggerakkan orang untuk berfatihah kepada kita. Al jaza'u min jinsil amali, bahwa balasan itu akan dikembalikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang berikutnya, mengapa kita bermaulid?
supaya setelah kita tahu bagaimana jasa beliau, kita bersemangat untuk mencontoh peri kehidupan beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam bahasa Islam ada uswah, ada qudwah. Uswah artinya apa uswah? Suri tauladan. Kalau qudwah, mal farqu bainahuma? Intinya Ustaz, kalau uswah dan qudwah itu contoh. Ada kalau uswah itu contoh lahir, kalau qudwah contoh batin. Jadilah itu. Intinya Rasulullah lahir dan batinnya itu menjadi percontohan bagi kita. Apa yang patut dicontoh? Yang pertama, banyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti berlian. Berlian itu, Ustaz apa berlian? Anggaplah cak Swarovski kamu. Swarovski itu kalau dijingok kanan kiri diputar-putar itu kan ada kemilaunya gol. Itu lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat semuanya ada kemilau beliau. Sebagai Rasul beliau penyempurna Nabi dan Rasul. Sebagai ayah beliau ayah yang terbaik. Sebagai teman-teman terbaik. Sebagai pemimpin terbaik. Sebagai ahli ibadah terbaik. Pendek kata Rasulullah, setiap hari kehidupan beliau memberikan contoh yang terbaik. Nah, kita lihat apa nilai-nilai terbaik yang beliau contohkan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Satu, beliau terus membawa semangat kita ini untuk bersenang-senang, bergembira. Dalam bahasa beliau, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Permudah hidup ini, mudahkan urusan orang lain, jangan persulit. Kenapa? Man yassara yassarahullah. Orang yang suka mempermudah urusan orang lain, Allah akan permudah urusan dia. Urusan agama, dunia dan akhirat. Mana contoh? Orang yang sering mempermudah orang lain urusannya, satu saat ada seorang pedagang, datang orang pedagang, kemudian pedagang ini ngomong kepada pembantunya, nanti akan datang orang datang itu mungkin dia punya hutang. Maka kalau dia datang, tolong katakan kepada dia, maka hutangmu sama bos saya sudah dilunaskan. Berharap, kata si bos ini, berharap bahwa kelak di akhirat Allah akan permudah urusannya. Maka urusan hisabnya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, cara ceramah di tengah ibu-ibu ada anak-anak, ada biasa. Kan cuman kalau ada bapak-bapak laku marahi, cuma ibu-ibu tak berani ya. Ras terkuat. Sabar. Ya. Tak berani. Ya. Nah, sampai di mana tadi? Siapa yang memudahkan urusan orang lain akan dipermudah Allah. Cuman permudah ada batas. Kalau murid tak pacak, jangan dimudah-mudahkan. Ajari dulu. Tapi kalau untuk urusan yang lain mungkin kita permudah. Itu satu. Yang kedua kata beliau, basyiru wala tunaffiru. Senangkan orang lain. Buat orang lain gembira. Minimal jangan dibuat susah. Dan ini kemudian harus dicontoh sama ustazah-ustazah semua. Ngajar anak pecah di TK itu Masya Allah menyenangkan, having fun, itu bagus sekali. Karena kenapa? Orang kalau Islam disampaikan, digambarkan dengan pedang, senapan, teroris, kemudian potong tangan, orang takut. Maka kita sampaikan siapapun berhak untuk melakukan kebaikan. Siapapun berhak untuk mendapatkan ampunan Allah. Mau dia ustazah bukan ustazah, mau dia di pesantren, di luar pesantren, semuanya berhak mengakses kebaikan. Yang bikin masalah sekarang di Indonesia adalah kebaikan itu seolah-olah hanya boleh dilakukan sekelompok orang sedikit saja, sementara yang lain mereka pasti orang buruk. Ini yang satu yang menjadi masalah. Yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau, ini contoh. Hei kalian, kata orang, ada seorang datang kepala suku, kamu masuk Islam yuk. Ngapa? Karena Muhammad kalau dia sedekah pecah tak takut miskin lagi. Jadi satu saat ada datang orang, dia belum masuk Islam. Ya Muhammad, katanya aku tertarik dengan Islam.
Kata Rasul, sudah masuk Islam? Alhamdulillah masuk Islam. Nah, kata Rasulullah, kapan kau balik? Besok ya Rasulullah. Kata Rasul, ini di atas bukit. Kau jenguk itu domba-domba, kambing-kambing yang banyak yang ada di dataran itu. Ya Rasulullah. Itu semua untuk kamu. Bukan seekor kambing Rasul sedekah. Yang ada di dataran itu mungkin puluhan ratusan kambing diberikan kepada orang itu terperangah. Enggak mungkin ya Rasulullah saya diberikan kambing sebanyak ini. Kata Rasulullah, huwa laka fi sabilillah, huwa laka lillah. Itu semua aku berikan semata-mata karena Allah. Balik senang hati, kemudian sampai dia ngomong, masuk Islamlah kalian karena Muhammad kalau bersedekah dia tak takut miskin. Pelajaran bagi kita. Salah seorang guru ngomong kepada saya, yang beliau sering saya mintai pendapat. Ustaz Iqbal, kata beliau, ini dari kiai kami, kata beliau. Kiai kami bilang, kalau Ustaz pengen anaknya soleh-solehah jadi ulama, jangan getah basah, jangan bakhil, jangan sayang dengan harta, sedekahlah banyak-banyak, maka Allah akan memfutuhkan hati anak Anda. Itu pesan beliau kepada saya. Maka dengan berkah sering sedekah, maka Allah akan menjadikan anak-anak keturunan kita, bukan anak cucu cicit, mereka semuanya akan menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Maka berarti benar yang diajarkan Kiai Kori itu kalau sedekah menunjuk-nunjuk. Diberi dia ajarkan oleh guru-guru kita, sedekah. Karena kenapa dengan sedekah? Kenapa dinyatakan dalam satu riwayat, orang yang berhasil sekali sedekah, dia sudah meninju 70 kali dagu setan. Itu satu ungkapan. Maksudnya apa? Kan orang kalau nak sedekah muncul, kaget be sedekah. Aku kan ada umat, ibuku masih miskin, nanti ku berikan ibu. Pas nak nganjak umatnya, kaget be lah, sayang mungkin ada keperluan. Sampai dia itu harta habis hanya dimakan, tak jadi sedekah. Maka orang yang berhasil sedekah, dia sudah mempunch, kemudian ditinjunya dagu setan sebanyak 70 kali. Ini amalan sangat dibenci oleh setan dan iblis, tapi amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita bermaulid? Karena peri kehidupan beliau itu penuh dengan mau'izah, nasihat yang luar biasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 indikator bahagia menurut versi manusia di hidup di dunia. Yang pertama apa? Antakuna zaujatuhu salihatan. Keluarga yang bahagia itu, ini pesan untuk keluarga kami, juga untuk kita semua. Yang pertama, bahwa pasangan hidupnya wanita yang salihah. Ternyata ibu-ibu inilah kunci bagaimana keluarga itu bahagia atau tidak. Laki galak sembahyang atau tidak, itu kuncinya di istri. Laki galak pengajian atau tidak, kuncinya di istri. Laki itu kemudian teruru apa tidak, itu ada pada istri. Karena kenapa? Al-ummu madrasatul ula. Itu hafal kalau ya, bahwa ibu itu merupakan madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Maka Rasulullah menekankan kepada kita, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada sahabiat, bahwa menjadi keluarga yang baik diawali dengan apa? Dengan membentuk karakter yang baik dari seorang istri. Orang kalau keluarganya baik, lihat dulu bagaimana istrinya. Kalau anaknya, mak mana anaknya nak terurus, mak mana anaknya nak sholat, nak kemudian nak terurus, sementara bininya mungkin sibuk ini, sibuk itu. Lihat bahwa kunci keluarga bahagia ada pada seorang istri. Itu ditanamkan Rasulullah. Tapi di sisi lain pola keseimbangannya, ketika seorang bertanya kepada Siti Aisyah, ya Rasulullah, bagaimanakah Rasulullah ketika dalam rumah? Beliau menjawab, basaman dhahakan. Nabi Muhammad itu banyak tersenyum, banyak tertawa. Menbaso kita ini galak berore, galak penesan dengan bini. Jadi kalau laki galak berore itu bersyukur ibu-ibu, daripada laki itu terengut baik, selalu cak mancing, cak tak dapat hasil itu. Itu yang kedua, ada keseimbangan suami istri melihat potensi dan kewajiban dan haknya masing-masing. Rasulullah mengajarkan itu semua. Yang laki-laki dididik, yang perempuan pun dididik. Yang berikutnya,
Mengapa kita bermaulid? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tulus mendoakan umatnya. Pada satu saat anak beliau Hubabah Siti Fatimah alaihissalam wa radhiyallahu anha. Siti Fatimah ini satu saat kelihatan mukanya tuh tersengih-sengih, sumringah. Kita kan tahu kan ibu-ibu misalnya kalau dapat misalnya barokah pondok tuh full misalnya itu kira-kira ya. Atau dapat THR sekian juta misalnya kan. Woi senangnya minta ampun. Kemudian tersengih tak diagak bahasa gitu. Kemudian bertanya ya Rasulullah, "Ya Fatimah, apa yang membuat engkau senang seperti ini?" "Abah, kan tadi malam aku minta supaya Abah mengampunkan aku, dosaku, suamiku, anakku. Dan Anda mendoakan, ya Rabb, supaya Allah mengampunkan Fatimah apa yang terdahulu, apa yang kemudian dari kesalahan dan dosanya." Itu bikin beliau senang. Nabi tersenyum. Puji Nabi, hanya gara-gara itu? Iya ya Rasulullah, didoakan Anda itu berkah. Sementara aku tiap hari berdoa untuk umatku. Ya Rabb, selamatkan umatku, berikan hidayah pada umat. Dan Nabi itu sampai menangis berdoa itu. Lihat care pedulinya Rasulullah kepada kita itu. Jangankan dalam kehidupan beliau sampai akhir hayat. Itu sering saya ceritakan. Bagaimana Rasulullah ketika beliau didatangi malaikat Jibril, kemudian membawa malaikat Mikail dengan malaikat pencabut nyawa. Kata Rasulullah kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha, "Wahai Fatimah, bukakan pintu, sambut tamu di luar." Dakati ya Rasulullah, ada ketika dibuka malaikat Jibril. Maka Siti Fatimah, aku tak senang dengan mereka ya Rasulullah. Kenapa? Terutama si kau itu wajahnya tuh menakutkan sekali. Kata Rasulullah, itulah malaikat pencabut nyawa. Maka malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, Allah menanyakan kepada Anda, ya Muhammad, kalau Anda pengen untuk dipanjangkan, maka usia Anda akan dipanjangkan. Tapi kalau tidak, maka hari ini adalah merupakan saatnya." Apa kata Rasulullah? "Bal ilar rafiqil a'la." Nabi itu ditawari, "Wahai Rasulullah, kalau Anda ingin, usia Anda akan ditangguhkan sampai tahun depan." Jadi bukan meninggal hari ini, tapi tahun depan. Apa kata Rasulullah? "Cabut nyawaku sekarang, karena aku sudah ingin bertemu dengan Allah." Dia sudah rindu dengan kekasih. Dicabut sedikit-sedikit. Dan ketika dicabut itu Rasulullah pingsan. Kemudian beliau teriak ketika sadar, "Wahai malakul maut Israel, emang beginikah rasa sakitnya mati?" Maka kata malaikat Israel, "Ya Rasulullah, demi Allah yang mengutus Anda, cara ini adalah cara yang paling ringan yang tak pernah kupakai kepada makhluk sebelum dan sesudah Anda. Cuma pada Anda ini saya pakai." Apa jawab Rasulullah? "Wahai Israel, kalau memang mati itu berat sakit, tolong beratkan untuk saya, bebankan untuk saya, dan mudahkan, ringankan untuk umatku." Itu Nabi Muhammad. Jadi kalau ada umat Rasulullah itu meninggal, maka itu sudah dimudahkan, dibebankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, menjelang ajal beliau ingat kepada kita. Kita kalau nak mati apa? Allah, banyak lagi warisku diambil orang lain. Mikir ke waris. Janganlah ya Allah, bagi kalau aku mati gancang laki itu cak takun itu bilang. Allah, cuma itu masih nak misoi laki. Masih takut lakinya nak berlaki. Padahal nak menghadapi malaikat Israel. Lihat Rasulullah, maka Rasul ketika menjelang ajal, beliau ingat kepada kita. Perwapi Allah ingat. Ittifaqi Allah ingat, Rasulullah ingat, semua kita diingat supaya ya Rabb ringankan kepada umatku. Kaget, manusia yang paling pertama dibangkitkan adalah beliau. Ketika kemudian dalam riwayat ketika beliau dibangkitkan, maka disambut malaikat dengan sambutan yang luar biasa. Beliau bangun seperti orang bangun dari tidur. Kemudian beliau membersihkan debu pasir yang ada di kepala beliau. "Ayu yaumin hada ya Jibril?" Ini hari apa wahai Jibril? Maka dijawab oleh Jibril, "Hada yaumu ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun."
Ini adalah hari di mana Allah menepati janjinya dan benarlah apa yang disampaikan para nabi dan rasul. Hari kiamat. Apa pertanyaan Rasulullah? Lihat nih. Wahai Jibril, bagaimana tentang janji Allah untuk umatku? Jibril, umatku dapat apa hari ini? Jibril, bagaimana janji yang telah Allah sampaikan? Bagaimana janji kemudahan untuk umatku? Baru bangun di hari kiamat, yang ditanya bukan keluarga, yang ditanya bukan teman, bukan kolega, tapi yang ditanya apa yang akan Allah berikan pada umatku. Pantas kita tak jadi nabi. Ngapo? Kalau jadi nabi, Umi Sri ini, ya Rob, mana kekasihku ayak bebek? Ditanya, mana anak-anakku? Mana anggota Irwapi? Tak nak mikirkan orang di Sakatigo, orang di Layo, orang di Lebak Kecewo, orang di Lebak Sejakot, dah. Makanya Umi Sri dah jadi nabi. Sama apa yang ngomong? Karena kita akan mengingat siapa orang yang paling dekat dalam kehidupan kita. Tapi Nabi Muhammad tidak. Yang beliau ingat seluruh umat beliau. Dari awal beliau menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, orang itu dilahirkan, hari itu, saat itu semuanya jadi umat Nabi Muhammad, dan semuanya mendapatkan jaminan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sebagai penutup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pengen kita ini selamat dunia dan akhirat. Maka beliau memberikan kiat kepada kita. Beliau menyatakan, siapa yang man ahya sunnati, maka beliau menyatakan kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, mentaatiku, dialah mencintaiku, dan cara mencintaiku dengan cara menghidupkan sunnah. Apa sunnah? Seperti ini ibu-ibu kumpul sebulan sekali pengajian sunnah. Niatkan lillahi ta'ala. Kemudian kita masak dengan suami dengan lillahi ta'ala, itu sunnah. Masak, nyuci, apapun itu dilakukan lillahi ta'ala, maka semuanya akan jadi kebaikan. Karena kenapa? Dinyatakan man khadama khudima. Orang yang banyak berkhidmah, maka Allah akan berkhidmah untuk orang tersebut. Izinkan saya cerita sebagai penutup orang yang suka berkhidmah dari teman kami. Ini istri saya, Ayu saya, Ustazah Danila, Ustazah Fatimah tahu. Nama teman kami ini Ustaz Sumadi, istrinya Ustazah Isadiah Utami. Ahli khidmah. Ketika kami datang dari atas, dari gunung, maksud dari Papua itu, ketika turun ke bawah, beliau tuh pasti nyambut, Ustaz mau makan apa? Ustaz kita yang di sini, Ustaz disiapkan semua makanan. Beliau tak pati pintar masak, beliau beli masakan dari Timika, menjamu kami, dan tidak ini saya saja, semua ke seluruh ustaz di khidmah. Kemudian beliau suami istri sering datang kemana, ke pedalaman Papua dengan uang sendiri, kendaraan sendiri, bensin sendiri, memberikan bantuan. Sudah dijuk bantuan, diajari ngaji lagi, khidmah. Dan 3 anak beliau perempuan, semuanya hafizatul Quran. Mutqin. Saya tak bicara yang hafizah sekedar baca, tidak, mutqin. Bahkan 2 anak ini sekarang di Al-Azhar, nomor 2 dan 3. Kemudian yang 3 ini yang lebih istimewa lagi, dia hafal nomor ayat, baca Ustaz Hidayat, nomor ayat, tafsir Indonesia dan Inggrisnya dengan maknanya, penjelasannya, Masya Allah. Berkah apa? Berkah khidmah. Padahal dulunya beliau ini orang murtad. Murtad apa? Murtad dari jurusan. Yang satu Ustazah Isadiah ini jurusan sastra Jerman, Ustaz Sumadi ini jurusan matematika di UGM. Berpindah haluan jadi guru ngaji, berkhidmah kepada umat lillahi ta'ala. Masya Allah, Allah berikan kebaikan yang banyak. Dan sekarang beliau bikin pesantren di Timika, dan Allah menggerakkan hati banyak orang untuk apa? Untuk membantu perjuangan beliau. Lihat bahwa ternyata Islam itu seperti itu. Kalau kita banyak berkhidmah, kita ikhlas lillahi ta'ala, kita banyak berdakwah, semuanya kita lakukan lillahi ta'ala, Allah akan menggerakkan hati orang lain untuk membantu dakwah kita, insya Allah. Maka yakinlah, selama niatan kita untuk lillahi ta'ala, untuk membantu agama Rasulullah, menyebarkan dakwah Rasulullah, menyenangkan hati Rasulullah, fa insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usikum nafsi bittaqwallah. Mohon maaf atas kesalahan, kepada Allah kita menampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita menengadahkan kedua belah tangan kita untuk bermuajahah dengan memanjatkan doa.